Hampir sebulan lebih kampanye pemilu 2024 dilaksanakan. Seluruh kontestan langsung gencar melakukan upaya dan strategi untuk meraup suara dari masyarakat. Namun pada masa kampanye ini tak sedikit pula ditemukan dugaan pelanggaran kampanye pemilu. Lantas apa dampak pelanggaran kampanye pemilu bagi demokrasi di Indonesia? Dan bagaimana komentar masyarakat atas pelanggaran pemilu ini? Selengkapnya dalam Kopi Pagi, ramai-ramai langgar aturan pemilu. Lebih dari sebulan penyelenggaraan kampanye pemilu 2024 telah berjalan. Pada masa ini, berbagai dugaan kasus penyelenggaraan kampanye kerap terjadi. Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan karena dikhawatirkan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Lantas bagaimana komentar para pihak berwenang terkait hal ini, juga bagaimana komentar masyarakat terkait berbagai pelanggaran penyelenggaraan kampanye 2024? Selengkapnya di Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Kurang dari 40 hari pelaksanaan pemilu 2024 akan digelar. Persaingan yang sengit para kontestan pemilu menjadikan segala cara dilakukan untuk meraup suara. Sayangnya, di masa kampanye ini bukannya disuguhkan model kampanye yang substantif dan berkualitas. Namun berbagai dugaan pelanggaran pemilu justru bermunculan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran, Raka Buming Raka. Salah satu dugaan pelanggaran yang viral adalah beredarnya video deklarasi dukungan belasan anggota Satpol PP Garut terhadap cawapres Gibran Raka Buming Raka. Selain membawa nama institusi, dukungan ini juga dinilai melanggar netralitas pegawai pemerintah non-ASN. Karena Satpol PP harusnya menjadi bagian mitra Bawaslu, tapi ini menjadi ikut bermain, ikut mengkampanye. Jelas ini akan kita tuntut tuntas dan usut tuntas. Kami akan segera melaporkan, walaupun itu statusnya honorer ya, karena kami kemarin sudah audiensi dengan Kepala Satpol PP Pak Usep Basuki Koputra. Beliau menjelaskan bahwa ini adalah honorer dan tidak mewakili institusi dari Satpol PP, tapi tentu sesuai surat keputusan bersama antara Menpan RB, kemudian Mendagri, kemudian dari Badan Kepegawaian Nasional dan Komite ASN itu di tahun 2022 sudah ada surat edaran berkaitan dengan netralitas pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Selain di Garut, dugaan pelanggaran pemilu lainnya yang melibatkan ASN juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Foto 13 ASN Kota Bekasi memamerkan jersey dengan nomor punggung 2. 13 ASN tersebut adalah PJ Wali Kota Bekasi, Kasatpol PP, Kepala Cabang Bank BCB Kota Bekasi, dan 10 orang pejabat camat Kota Bekasi. Nah, maka terhitung hari ini, tadi kita seluruh pimpinan lengkap berlima sudah pleno menentukan posisi kasusnya. Jadi kasus laporan dugaan netralitas ASN nomor 015 secara syarat formil dan material telah terpenuhi. Maka kita dalam Perbawaslu 15 juga nanti akan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar netralitas dan dilaporkan oleh terlapor. Yang juga berbuntut panjang adalah kegiatan bagi susu di area Car Free Day di wilayah Jakarta Pusat oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming pada 3 Desember lalu. Bahkan Bawaslu Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa kegiatan tersebut melanggar pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016.
Dugaan pelanggaran pemilu juga dilakukan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ketika berkampanye di Kota Bengkulu. Saat dialog di kampus Universitas Hazairin Desember lalu, Bawaslu menemukan adanya atribut kampanye yang terpasang. Padahal dalam aturan semua atribut kampanye di dalam kampus harus dilepaskan dan dialog di lingkungan kampus hanya diperbolehkan saat hari libur, yaitu Sabtu atau Minggu, sementara dialog Anies dilakukan pada hari Rabu. Dugaan politik uang atau money politik juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Anggota fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, DPRD Kota Depok sekaligus caleg Dapil 1, Pancoran Mas, Muhammad Hafid Nasir membagikan uang kepada sejumlah ibu-ibu dan seorang anak perempuan di sebuah masjid. Pada saat pertempatan hari itu ada kuis. Nah, ada 5 orang pemenang, bukan pemenang sih, tapi orang yang bisa menjawab kuis yang ditanyakan. Nah, ibu-ibu itu menyiapkan hadiah. Itu hadiahnya itu dalam amplop, 5 amplop isinya 50.000. Nah, lalu kemudian karena dari kelurahan sama dari RW nggak ada yang hadir, Pak Hafid diminta untuk menyerahkan hadiah tersebut kepada para pemenang. Hingga Januari 2024, Bawaslu telah menemukan ratusan pelanggaran pemilu. Lantas apa dampaknya terhadap penyelenggaraan pemilu? Pelanggaran administrasi itu ada 29 kasus, tindak pidana pemilu 6 kasus, pelanggaran etik penyelenggara pemilu 185 kasus, pelanggaran netralitas ASN 33 kasus, dan pelanggaran hukum lainnya 17 kasus. Nah, kalau kita lihat data yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu, ini menunjukkan ya bahwa tingginya angka pelanggaran etik penyelenggara pemilu itu masih menjadi problem. Artinya penyelenggara pemilu masih tidak patuh pada kode etik dan pedoman etik sebagai penyelenggara pemilu yang sudah diatur di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Dampaknya apa? Dampaknya bisa mengganggu kepercayaan publik dan juga integritas penyelenggaraan pemilu, karena akan sulit begitu ya penyelenggaraan pemilu bisa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil kalau penyelenggara pemilunya saja melakukan pelanggaran etik begitu. Lalu bagaimana penyelenggara pemilu yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Pemilu untuk mengawasi dan menindak? Apa yang harus dilakukan Bawaslu terhadap pelaku pelanggaran pemilu, dan perlukah masyarakat sipil untuk diikut sertakan dalam pengawasan tahap penyelenggaraan pemilu? Biasanya menjelang hari pemungutan suara, proses terjadinya pelanggaran akan semakin meningkat, maka upaya preventif atau pencegahan itu harus semakin masif dilakukan oleh penyelenggara pemilu kita. Selain upaya preventif, Bawaslu juga perlu menindak tegas pihak yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran administrasi ya atau pidana pemilu, supaya memberikan efek jera begitu. Karena kan informasi yang beredar di publik begitu ya, ada kemandekan atau penanganan yang tidak cukup tegas dalam konteks pelanggaran administrasi dan pidana pemilu. Nah, harusnya kanal saluran informasi, ruang-ruang untuk mengajak keterlibatan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan dibuka dan disampaikan seluas-luasnya. Jadi mereka bisa ikut serta begitu ya, menyampaikan temuan pelanggaran kepada penyelenggara pemilu. Dan saya yakin Bawaslu akan sangat terbantu kalau masyarakat sipil semakin banyak ikut terlibat untuk melakukan pengawasan. Pencegahan dan pengawasan pelanggaran dapat melibatkan masyarakat. Namun pihak berwenang wajib menindak tegas para pelanggar pemilu. Karena pemilu merupakan bagian penting membangun demokrasi Indonesia. Mimpi membangun demokrasi Indonesia hanya akan menjadi angan-angan jika proses dan tahap pemilu justru didominasi pelanggaran dan menghalalkan segala cara untuk meraup suara. Lalu apa tanggapan masyarakat mengenai pelanggaran pemilu ini? Ya, kita kan berusaha untuk pemilu ini fair ya. Nah, itu pembelajaran bagi kita. Jika ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu, ya sangat disayangkan. Karena ya kapan lagi kita bisa belajar untuk menjadi orang yang benar-benar fair, menegakkan peraturan. Harus ditindak tegas oleh Bawaslu, KPU, DKPP, semua harus bekerja. Jangan jadi
makan gaji buta lah. Ya toh, karena itu kan mereka digaji oleh uang rakyat. Itu. Jadi mereka harus tindak tegas. Ya sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Supaya ya pemilu ini jadi aman, damai. Jangan nanti kalau masyarakat udah ya protes, berontak, nanti dibilang, wah masyarakat nggak tahu diri. Sementara petugasnya juga melempem, gitu loh. Sangat disayangkan banget, karena kan dia pro ke salah satu ya. Nah, ya kalau perlu ya ditindak lah, diberi teguran gitu kan. Ya mudah-mudahan ya kedepannya udah nggak ada lagi pelanggaran pemilu, terus pemilu juga damai, kitanya juga enak kan ya. Kalau saya sendiri sih ngelihat hal tersebut itu sangat disayangkan ya, karena saya rasa seperti yang kemarin kayak ada Satpol PP, harusnya kan dia itu netral. Nah hal tersebut itu harusnya dihindari, karena ya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu mungkin. Dalam pemilu, kedaulatan rakyat sepenuhnya dijalankan sebagai salah satu prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan yang bersumber dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka dari itu, rakyat memiliki peran penting ikut mengontrol pemilu agar berlangsung jujur dan adil. Sejatinya, pemilu tidak melahirkan stigma menang dan kalah, namun proses menuju kepemimpinan atau amanah yang akan diemban bukan menjadikan kepemimpinan untuk mengejar kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, termasuk melakukan pelanggaran aturan pemilu. Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Disinilah kita harus bijak meneliti rekam jejak capres, cawapres maupun caleg sebelum mencoblos untuk menentukan pemimpin bangsa selama 5 tahun ke depan. Namun yang pasti jangan sampai kita golput maupun menukar suara kita dengan rupiah. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Nadir Ali dan juru kamera Ahmad Susanto pamit. Salam SCTV.